Terima kasih. Saya mereview dulu dari materi yang kemarin. Rasanya Ya, memang penyampaian waktu itu agak terbatas siap. waktunya. Jadi khawatirnya tidak klop ya dengan series yang kita sudah desain ini. Yang pertama yang ingin saya review dari kemarin supaya kita nyambung ya ke diagnosis, kita santai saja, yaitu seorang tenaga gizi, nutrisionis dan dietitian itu harus aware dengan kondisi pasiennya. Apakah pasiennya itu malnutrisi atau tidak? Itu dulu yang dicari. Ya, dicari. Artinya kita sebelum ketemu pasien kita harus punya sebuah semangat untuk mencari apakah pasien ini malnutrisi atau tidak. Kalau memang tidak nggak masalah, takutnya kita tidak menjadi aware terhadap kondisi malnutrisi pasien. Kemarin sudah saya jelaskan kriteria malnutrisi berdasarkan GLIM, Global Leadership on Initiative Malnutrition. Jadi sudah sepakat para ahli tentang kriteria malnutrisi. Ada dua, phenotype dan etiologi. Tadi sudah dibahas ya. Dan untuk menentukan diagnosis malnutrisi cukup satu yang phenotype dan satu yang etiologik. Jadi itu menjadi prinsip kita supaya kita cek pasien ini apakah malnutrisi atau tidak. Kalau sudah ketahuan dia malnutrisi, tinggal kita lihat kategorinya atau severity-nya. Mild ya, atau dalam artian di sini sedang ya, ringan sampai sedang, kemudian berat. Kriterianya yang dipakai untuk menentukan severity adalah yang phenotype kriteria. Ya, mudah-mudahan tadi ingat ya, phenotype kriteria itu ada 3, IMT kurang, penurunan berat badan, dan adanya penurunan atau kehilangan massa lemak dan massa otot. Ya, saya kemarin memberikan contoh yang massa otot ya. Untuk global malnutrition itu GLIM itu pada massa otot. Tapi kalau di IDNT atau NCPT yang teman-teman bisa lihat di buku ya, itu ada massa lemak dan massa otot. Tidak apa-apa untuk menggunakan dua-duanya, tetapi kalau untuk GLIM yang terbaru adalah massa otot. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi ketika kita sudah tahu dia malnutrisi, tinggal lihat severity-nya. Nah, karena kita ingin mengetahui prosesnya ini, kenapa pasien ini menjadi malnutrisi, maka di dalam assessment saya sudah menyampaikan kemarin materinya. Memang ada 5 domain, betul. Tapi apa dulu yang menjadi lead dari kita melakukan assessment? Itu yang belum sempat saya sampaikan kemarin. Yang pertama, jadi kita melihat sekuennya itu sama dengan sekuennya PPA lain. Yang pertama, sebelum kita ketemu sama pasien, kita cek dulu nilai laboratoriumnya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Yang paling penting adalah di dalam laboratorium itu kita sudah selain kita lihat ya diagnosisnya apa, pasien itu kan sudah ada dari data umum pasiennya. Kemudian kita lihat hasil laboratorium itu dulu untuk melit kita pada pengambilan data berikutnya, data-data domain setelahnya. Ya, contohnya kalau kita sudah ketemu sama pasiennya diabetes, itu sudah harus terpikir. Ya, nanti kondisinya lihat cek gula darahnya, hiperglikemia atau tidak. Itu. Kemudian kalau hiperglikemia berarti kaitannya nanti ketika kita mencari data asupan makan, apa yang penting untuk diketahui. Jadi setelah kita tahu, ya, kita lihat apakah memang pasien ini pasien lama atau pasien baru. Pasien baru itu maksudnya pasien yang baru tahu bahwa dia punya penyakit diabetes. Pasti berbeda yang udah pasien 5 tahun menderita diabetes. Kalau pasien menderita diabetes 5 tahun, apakah dia sudah mengenal? Di situ ditulis medical nutrition terapinya. Terapi yang harus dia jalankan. Adakah perbedaan antara dia dulu 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Apakah cukup pengetahuannya? Apakah sikap dia itu baik atau positif terhadap diet yang seharusnya dilakukan? Atau tidak?
itu akan jadi ketika kita tahu nilai laboratoriumnya, itu poin-poin penting apa yang akan kita tanyakan ke data assessment berikutnya. Jadi kita mengarah, ya, mengerucut. Nah, kalau kemarin saya sampaikan, dietitian yang kompeten itu sudah bisa memisahkan data penting sama data yang tidak penting. Oleh karena itu, pengerucutan itu menjadi sebuah critical thinking atau berpikir kritis yang baik, yang perlu kita pelajari. Jadi dari kita belajar NCP, kita harus berevolusi untuk mempunyai critical thinking. Nah, setelah kita lihat lab, kemudian kita lihat riwayat makan. Nah, itu kaitannya dengan data lab. Kalau misalnya pasiennya itu sudah gagal ginjal karena ada nefropati, sebelumnya diabetes, dicek dia sudah tahu belum gagal ginjalnya. Yang sekarang dirawat itu memang dia sudah tahu. Bagaimana pola makan selama ini? Apakah dia sudah memahami diet yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi pola bertanyanya tentang riwayat makan selain jumlah, jenis dan sebagainya itu sudah bisa diarahkan sesuai dengan hasil laboratorium. Contoh diabetes, hiperglikemia, yang ditanyain apa? Asupan karbohidrat. Karbohidrat yang mana? Kalau yang 5 tahun itu sudah lagi mungkin kita mesti ngecek dia itu memilih makannya indeks glikemiknya yang tinggi-tinggi, ataukah dia sudah tahu tentang indeks glikemik bahan makanan yang dia pilih dan sebagainya. Gitu ya. Begitu juga misalnya gagal ginjal, apakah dia tahu terjadi penurunan kebutuhan protein karena dia gagal ginjal misalnya stage 3. Ya, stage 3 itu masih konvensional. Nah, itu apakah dia sudah tahu bahwa dia harus melakukan penurunan asupan protein? Bagaimana sikapnya dia, bagaimana pengetahuannya dia dan sebagainya. Ya. Apakah dia sekarang saat ini dia masuk itu stage-nya sudah berubah dan sebagainya. Itu harus diketahui kaitannya dengan pola makan. Setelah kita tahu pola makannya, kita cek ke dalam riwayat kliennya. Ya, riwayat kliennya itu apa ada masalah-masalah terkait dengan kondisi sosial, kondisi akses makanan, kondisi pengobatan sebelumnya dan sebagainya. Di dalam riwayat klien itu diketahui berkaitan dengan yang laboratorium dan riwayat makan. Setelah itu kita cek antropometri, ya. Itu sudah physically. Yang ini kategori phenotype, ya. Jangan salah. Kalau pasien obesitas nggak bisa dibilang malnutrisi, salah seperti itu. Jadi IMT kurang atau terjadi penurunan. Jadi salah satu itu harus kita ketahui. Walaupun pasiennya datang ke kita itu obesitas, tapi dia turun sampai 10% dalam 1 bulan terakhir, itu adalah satu kriteria dari malnutrisi. Ya, jadi pasien gemuk pun bisa mengalami malnutrisi. Ya, jadi itu menjadi satu catatan penting. Setelah kita melihat secara phenotype itu tadi penurunan maupun IMT-nya, phenotype yang kedua adalah fisik terkait dengan gizi. Di situ di dalam GLIM itu diharuskan pengukuran atau penilaian fisik terkait gizi itu harus akurat dan valid. Tentu pakai alat, ya. Apakah itu BIA, DEXA, ya jarang banget ya yang DEXA atau BIA, mungkin ada beberapa rumah sakit yang ada BIA-nya, kemudian ada hand grip dan sebagainya. Tapi manakala kita tidak punya, paling tidak kita berlatih untuk mengecek pemeriksaan fisik terkait gizi yang bisa kita observasi atau kita amati. Kemarin itu ada gambar, saya rasa sebetulnya banyak literatur yang bisa teman-teman download tentang pemeriksaan fisik ya terkait gizi, masalah kehilangan massa lemak
kehilangan massa otot dulu, baru nanti kecek kehilangan massa lemaknya. Beberapa poin penting yang kalau kehilangan massa otot itu bagian atas ya yang banyak dikasih tanda bintang dalam PPT saya itu adalah yang lebih akurat untuk menentukan adanya kehilangan massa otot. Ya, jadi apakah bagian orbital atau clavicle di sini ya, ada tulang 2 di sini, kemudian atau shoulder atau scapula yang di belakang. Itu bisa menjadi penanda, walaupun kita tidak menggunakan alat ya, tapi kita bisa berlatih dengan pemeriksaan fisik ini. Kalau di luar negeri bahkan bunyi bising usus juga diajarin ya untuk seorang dietitian, tapi kita mungkin belum sampai ke sana. Yang paling penting itu yang bisa kita lakukan saja dulu. Nah, jadi intinya seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita assessment sudah mendapatkan data mengerucut, kita tahu mana yang penting, mana yang tidak penting, disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Jadi kita memang memilih data yang memang diperlukan untuk mengerucutkan menjadi mana sih masalahnya, mana sih etiologinya, mana sih sign dan simptomnya. Sebetulnya di dalam assessment kita sudah tahu kira-kira masalah pasien ini apa ya, gitu. Kira-kira penyebabnya apa, kenapa? Karena memang makanya duluannya itu adalah yang laboratorium, karena itu adalah jenisnya itu adalah jenis etiologik. Kenapa? Karena itu adalah cerminan dari penyakit, ya. Jadi dari 5 kriteria itu, kriteria kelima itu adalah disease burden, beban penyakit atau inflamasi. Nah, itu kita lihat dari hasil laboratorium. Makanya itu adalah kondisi yang menjadi etiologi penyebab masalah gizi, termasuk juga asupan makan. Ya, saya rasa itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan lebih mengkristalkan pemahaman kita tentang update dari bagaimana kita melakukan assessment. Ya, teman-teman sejawat, para ahli gizi dan dietitian dan nutritionist yang saya banggakan, kita membahas tentang diagnosis gizi. Masih ingat ya, diagnosis gizi itu adalah identifikasi dan memberi label, memberi nama masalah gizi. Sebetulnya di dalam assessment itu kita sudah tahu masalah gizinya kemungkinannya apa saja. Nah, tinggal kita pilih, ya, kemudian kita berikan labelnya. Nah, untuk mendiagnosis gizi itu diperlukan pemikiran, keterampilan berpikir kritis. Itu sama, semua PPA pasti begitu ya. Supaya bisa mendiagnosis secara akurat, maka diperlukan keterampilan berpikir kritis. Nah, termasuk jadi tadi saya sampaikan asesmen gizi, karena saya rumuskan dulu, mereview dulu supaya lebih mengerucut, karena asesmen gizi ini menjadi kerangka kerja yang penting untuk diagnosis masalah gizi yang kita ambil itu menjadi akurat ya. Kemudian selama ini berevolusi lah bagaimana keterampilan kita berpikir kritis berkembang dalam asesmen gizi dan diagnosis gizi. Mungkin dulu waktu awal ya, pertama sama saya juga waktu melakukan asesmen ya, semuanya diambil tanpa kita tahu yang melit yang mana, yang mengarahkan yang mana, kemudian yang bisa kemungkinan menjadi etiologi yang mana, yang menjadi masalahnya yang mana, itu masih kita campur aduk gitu ya. Sekarang itu sudah mengerucut dan mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Ya, jadi berpikir kritis akan berkembang selalu kalau kita terus berlatih menghadapi kasus, kemudian mencoba untuk menerapkan NCP-nya dan berkembang terus. Barangkali dari tahun ke tahun cara berpikir kritis kita juga akan berbeda ya daripada kita dulu waktu kita awal melakukan NCP. Nah, bagaimana sih proses diagnostik? Itu kita lihat deh dari PPA lain bagaimana dia membuat diagnosis.
Nah, saya mengambil padanannya, tidak semuanya ini akan saya ambil contoh. Yang saya ambil contoh adalah pengenalan pola dan algoritma diagnosis, ya. Nah, di sini pengenalan pola itu beberapa contoh serupa dari pengalaman sebelumnya disimpan dalam memori. Kemudian kasus baru dikenal mirip yang dengan yang ada sebelumnya, kemudian memilih yang cocok pada kasus ini sesuai dari pengalaman sebelumnya. Kemudian yang algoritma diagnosis, pendekatannya menggunakan pohon keputusan atau diagram tree, ya. Kemudian tanyakan serangkaian pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak. Biasanya ini memang pada saat kita ngomongin soal masalah, kemudian kita pengen tahu akar penyebabnya, itu kita bertanyanya sampai berkali-kali. Jangan cuma sekali, tapi berkali-kali. Bahwa misalnya pasiennya kurang asupannya atau malnutrisi, kenapa malnutrisi, asupannya kurang, kenapa asupannya kurang, karena ada kondisi penyakit ditambah peningkatan kebutuhan gizi, mengapa itu, terus sampai ujung ini adalah merupakan etiologi yang memang kalau kita ketemu akarnya itu akan menjadi mengkristal ya, akar dari atau akar penyebab masalah itu jadi mengkristal. Saya berikan contoh yang dua ini. Pertama yang pola hubungan antar data ini sama. Saya hanya reminding, ini sering dipakai di dalam pelatihan-pelatihan. Saya reminding saja. Jadi kita sudah punya pola berpikir lebih dahulu. Kalau tuberkulosis itu karena pengobatannya menyebabkan nafsu makan kurang, karena penyakitnya terjadi peningkatan kebutuhan gizi karena ini masuknya adalah infeksi. Penyakit infeksi itu akan jadinya peningkatan gizi. Jadi udah nafsu makan kurang, terjadi peningkatan gizi. Nah, oleh karena itu sangat beresiko asupan makannya turun. Kalau tidak makan sesuai dengan tadi ya, kebutuhan gizinya dan sebagainya, maka dia juga akan mengalami resiko penurunan berat badan. Ya, penurunan berat badan itu akan menjadi pasien tersebut malnutrisi. Ini jadi pola hubungan antar data itu bukan ketika kita melakukan assessment. Yang sebelumnya sebetulnya sudah kita pelajari karena prakondisi yang tadi disampaikan, prakondisi untuk melakukan NCP adalah kita harus kompeten dalam bidang gizi dan dietetik. Gitu ya. Jadi di dalam bidang gizi dan dietetik itu kita juga sudah belajar sebelumnya tentang patofisiologi, tentang metabolisme zat gizi dan sebagainya ya. Jadi kita sama-sama untuk belajar, saling mengingatkan di antara teman untuk belajar bareng ya. Nah, ini adalah pola hubungan antar data. Nah, kalau yang mengenai decision diagram, pohon keputusan atau diagram keputusan, kita juga bisa melihat skemanya. Ini contoh yang misalnya skema untuk pasien diabetes. Ya, pasien diabetes problemnya untuk medisnya itu dia diabetes. Ya, kita lihat dari hasil laboratorium dia penderita diabetes tipe 2. Nah, resikonya apa yang kita lihat? Apakah ada overweight atau obesitas? Pasien itu mengalami overweight atau obesitas, dicek nanti di antropometri. Begitu juga dengan peningkatan kadar gula darah. Kemudian kedua hal ini selain masalah genetik ya, maksudnya faktor ada riwayat diabetes dalam keluarga sebelumnya, maka kita cek apakah ada faktor perilaku. Jadi ketika kita melakukan asesmen riwayat makan, jangan lupa kita cek sikapnya dia terhadap makanan itu seperti apa. Apakah ada tanda-tanda hal-hal yang negatif? Apakah dia nanti siap atau tidak ketika kita akan memberitahukan atau mengedukasi pasien untuk dilakukan atau melakukan perubahan perilaku, perubahan sikap dulu dan pengetahuannya dulu. Ya, jadi di sini
perilaku itu menjadi faktor resiko juga terhadap terjadinya overweight dan obesity dan juga glukosa darah yang meningkat. Ditambah lagi physical inactivity. Diingatkan physical inactivity itu bukan aktivitas fisik semata, ya, bukan aktivitas fisik semata, tetapi ada exercise yang rutin yang dilakukan secara terukur. Jadi nanti kita tanyanya itu untuk physical activity, jangan cuma ibu aktivitasnya sehari-hari ngapain gitu. Oh ya, misalnya nonton TV, itu bukan itu. Tidak hanya itu maksud saya. Ditanya juga tentang exercise apapun itu yang dilakukan oleh pasien, karena ini physical activity itu merupakan pilar dari penata laksanaan diabetes. Contohnya seperti itu ya. Saya mengambil contoh ini. Nah, ini physical activity-nya harus dicek. Ya, apakah ada exercise rutin terukur yang bisa dilakukan oleh si pasien. Kemudian unhealthy diet ini apa yang menjadi penyebabnya? Ya, apakah jumlah karbohidrat murninya yang menjadi tinggi? Jadi kalau kita udah ketemu penderita diabetes itu kemungkinannya diagnosis itu udah kita pikirkan dulu. Bisa saja kelebihan asupan karbohidrat, eksesif karbohidrat intake, atau asupan karbohidrat tertentu yang tidak konsisten, sugar misalnya. Ya, jadi mesti dicek detail pada saat kita mengambil data dari pasiennya. Begitu juga lemak, ya, alkohol, fruit and vegetables. Yang saya tadi bilang, kalau misalnya penderita diabetesnya masih satu tahun terakhir gitu ya, mungkin dia dikasih tahunya 3J saja gitu ya, jenis jumlah gitu. Tapi nanti kalau udah 5 tahun sudah semakin umurnya sudah semakin ini lanjut, udah semakin bertambah umurnya. Kemudian juga dianya pasti karena umur lanjut itu kan semua organ tubuh kan nggak bagus gitu ya, menjadi tidak bagus. Nah, kemudian dia tata laksana selama 5 tahun itu gimana? Ternyata dari obatnya, kemudian makannya tidak bisa dia kontrol gula darahnya. Nah, itu harus dicek gitu ya, harus dicek makannya itu sudah memperhatikan indeks glikemik belum? Sudah memperhatikan beban glikemik belum? Itu jadi sudah advance ya, si pasiennya itu sudah diajak berpikir advance karena ini resistensinya sudah semakin berkurang ya, seperti itu. Nah, kemudian individual factors, attitude, motivation ya. Jadi kadang-kadang saya suka mengingatkan ya teman-teman, kalau misalnya ada pasien rawat jalan datang gitu ya ke tempat kita, itu jangan dianggap bahwa dia udah siap untuk melakukan perubahan. Tidak, diidentifikasi dulu dia siap atau tidak melakukan perubahan. Dia termotivasi atau tidak. Dan itu harus kita cek, termasuk juga knowledge-nya, pengetahuannya. Dicek dengan cara bertanya. Kalau misalnya pasien diabetes, apakah Bapak sudah mengetahui bahan makanan apa saja yang tidak diperbolehkan gitu ya. Kalau misalnya bahan makan yang mengandung apa saja yang tidak diperbolehkan, nah kemudian dia bilang, oh makanan gorengan, makanan berlemak, itu kan kurang tepat. Artinya pengetahuan tentang diabetes walaupun betul ya, fat itu juga harus diperhatikan, tetapi yang inti dari pengelolaan gula darah adalah karbohidrat, itu harus dicek dulu gitu ya, apakah dia tahu atau tidak. Kemudian possibilities ya, environment, apa ada masalah, apa ada lingkungan sosialnya mendukung atau tidak ya. Ini individual factors. Kemudian situational factorsnya adalah edukasi. Jadi kalau sudah datang udah Bu diabetes udah berapa tahun diabetes, pastilah di dalam penanganannya harus ada edukasi. Kecuali mungkin ada yang kelupaan ya, tidak mengedukasi pasiennya. Nah, itu dicek apakah dia sudah teredukasi. Atau misalnya dia mengambil edukasi sendiri, mandiri, nggak percaya dengan apa yang disampaikan nutritionist atau dietitian, ya diambil di internet segala macam, dicek benar atau tidak. Ya,
appropriate atau tidak, tepat atau tidak dia mengambil informasi dari sana. Kalau misalnya isinya tidak betul atau tidak keliru atau beda sama sekali dengan prinsip diet yang harus dilakukan, maka ini adalah tugas kita untuk memberikan atau meluruskan persepsi. Termasuk socialization ya, apakah itu peer groupnya dan sebagainya, dukungan keluarga dan sebagainya untuk menerapkan diet seperti apa, itu harus diidentifikasi juga pada saat kita mengassessment. Apa kerangka berpikir ini kemudian kita akan nanti melihat, oh ternyata pasiennya itu konsisten untuk mengkonsumsi karbohidrat, ya, atau sebetulnya jumlah karbohidratnya nggak masalah, tapi dia tidak konsisten. Artinya dia masih suka minum atau makanan yang manis, yang mengandung gula dan sebagainya. Artinya itu menjadi problem. Kemudian diagnosis gizi ini disusun dalam kalimat terstruktur ya. Pernyataan diagnosis dalam PES, masalah, etiologi, dan tanda dan gejala. Ini sudah biasa ya. Kalau di luar negeri dalam menulis diagnosis gizi terkait dengan itu kan related to, biasanya disingkat strip T ya, RT. Kemudian yang dibuktikan oleh itu as evidence by, biasanya mereka menulisnya AEB saja. Jadi ini menyingkat. Nah, ini nanti kita sepakati bareng ya. Nyingkatnya tuh kayak apa? Nah, itu bisa ya. Ini untuk penulisan di dalam dokumen supaya lebih efektif, efisien dalam penulisan diagnosis gizi dalam catatan medis pasien. Nah, seperti kita ketahui ini diagnosis gizi ada 3 domain. Nah, domain ini adalah domain masalah yang harus diingat. Domain masalah artinya ya, domain-domain masalah ini baku yang sudah kita sepakati, kayak dokter itu ICD-10 ya baku. Ini kita sepakati, kita ambil dari NCPT, Nutrition Care Process Terminology. Jadi satu ruangan bisa saja pasiennya itu sama ya, diagnosis gizinya. Ya, misalnya inadequate oral intake, ada 4 orang inadequate oral intake, bisa saja terjadi. Kenapa tidak? Karena memang itu adalah masalah dari masing-masing pasien yang ada di ruangan kita. Tetapi etiologi dan sign dan simptom itu bisa saja berbeda, ya, walaupun itu penyakitnya sama dan diagnosis gizinya sama. Oke, jadi ini sudah dikenal, saya yakin. Nah, saya tidak mengulang lagi, cuman reminder aja bahwa ini adalah bahasa masalah, baku, dan kita tinggal mengikuti. Nah, yang jadi pertimbangan penting di sini adalah teman-teman sekarang bukan hanya masalah yang menjadi harus dicari, tetapi juga etiologi. Ya, karena apa? Etiologi itu menentukan intervensi. Ya, kalau etiologinya tidak tepat, maka kita tidak akan tepat memberikan intervensi kepada pasiennya. Ya, etiologi ini ada berbagai kaitan. Bisa karena keyakinan, budaya, pengetahuan, fungsi fisik, ya, apakah pasiennya itu ada amputasi, ya, atau pasiennya itu tidak bisa melakukan gerakan, misalnya gerakan makan dan sebagainya yang berkaitan dengan gizi, yang tidak bisa berkaitannya dengan kognitif ya, kognitif, masalah kognitif. Jadi itu masalah fisik ya, karena apa? Termasuk misalnya amputasi nggak bisa jalan kan, itu membuat kesulitan ya orang untuk menyediakan makan sendiri, terutama misalnya kalau dia sendiri di rumah gitu ya. Kemudian fisiologik metabolik ini yang terbanyak ya, misalnya ini masalah penyakit, masalah fisiologis dan metabolik. Ada juga masalah psikologis ya. Kemudian ada sosial personal, ada pengobatan, terapi, dan akses serta perilaku. Ini etiologinya banyak, tapi tidak semua di semua diagnosis ya, di semua masalah semuanya ada, itu tidak ya. Jadi kita lihat, nah ini dari sekitar 215 kalau nggak salah 215 apa 230 ya, diagnosis gizi yang ada di NCPT, dikumpulkan etiologinya ini semuanya ya, tapi tidak semua diagnosis mengandung ini semua ya. Nanti kita lihat bagaimana cara kita membaca terminologinya.
Nah, kemudian etiologi pada diagnosis gizi. Itu merupakan komponen kedua dalam diagnosis gizi. Identifikasi etiologi mengarah pada pemilihan intervensi gizi. Jadi sangat-sangat penting di awal kita melihat etiologi. Di dalam malnutrisi kriterianya ada yang phenotype, ada yang etiologik. Etiologik itu asupan dan penyakit, ya, disease burden dan faktor inflamasi. Nah, itu yang harus dicari, apa saja yang menjadi turunannya dari dua hal kriteria etiologik itu. Nah, jika intervensi tidak dapat menyelesaikan penyebab masalah etiologi seperti ya misalnya gagal ginjal. Jadi pasien tidak bisa makan karena mualnya karena ureum kreatinin tinggi, ureum kreatinin tinggi karena masalah gagal ginjal, udah nggak ada lagi kan etiologi terakhirnya. Ini etiologi terakhir ya, maksudnya akar dari permasalahan tersebut. Ya ini menjadi akar dan kita kan tidak bisa menyelesaikan masalah. Menggunakan apa? Kita tidak mampu mengobati, kita juga tidak kompeten untuk mengobatinya. Maka nanti yang akan dilihat untuk intervensi gizinya adalah tanda dan gejala. Minimal kita menyesuaikan bentuk makanannya, jenis makanannya dengan kondisi, misalnya tadi kondisi ureum kreatinin tinggi. Ya, untuk meminimalkan masalah gizi. Nah, kemudian komponen ketiga, tadi kan etiologi ya, komponen ketiga dari diagnosis gizi itu adalah tanda dan gejala yang dikelompokkan dan dikumpulkan dalam asesmen gizi menjadi karakteristik penentu bahwa masalah gizi tersebut ada. Jadi ketika kita mencantumkan tanda dan gejala, itu untuk mendukung bahwa problem itu ada, bahwa etiologi tersebut ada. Ya, kita cari dari data assessment dan itu membuktikan sehingga nanti kita pilih mana yang dicantumkan dalam diagnosis gizi dalam tanda dan gejala, kaitannya dengan tanda dan gejala. Tanda adalah yang diamati, diukur oleh tenaga profesional, ya. Apa saja nih, misalnya antropometri kan diukur, ya. Kemudian laboratorium, kita memang tidak mengukur sendiri tapi kita mengambil datanya, tapi dia sifatnya objektif ya, tidak bisa bukan karena perasaan. Kemudian masalah riwayat makan juga diamati, diukur oleh tenaga profesional, yaitu tenaga gizi yang satu-satunya yang bisa melakukan evaluasi atau mengetahui tentang asupan makan seseorang. Ya, kemudian apalagi fisik ya terkait gizi itu bisa diamati, ya bisa sebetulnya juga ada alatnya. Nah, kalau gejala adalah perubahan-perubahan atau keluhan yang dirasakan atau dilaporkan oleh klien. Jadi tanda dan gejala yang nanti dimasukkan dalam diagnosis gizi itu adalah yang dikumpulkan untuk karakteristik penentu masalah itu ada. Yang saya maksud di sini adalah supaya ketika kita membuat diagnosis gizi itu nyambung antara masalah dengan etiologi dengan sign simptomnya, ya. Nanti kita bahas bagaimana cara menuliskannya, ya. Sementara saya ingin menyampaikan dulu mengenal tentang terminologi. Saya berharap teman-teman ketika kita belajar tentang NCPT ini tentang terminologi, kita harus tetap belajar mandiri ya. Artinya kita harus tahu persis karena kita mengacunya ke NCPT dan kita sudah sepakat bahwa itu adalah pola proses asuhan gizi terstandar yang dipakai di seluruh dunia, maka kita harus belajar tentang apa sih diagnosis gizi yang sudah ditetapkan. Di dalam lembar diagnosis gizi itu ada label diagnosis, artinya nama, problem, kemudian etiologi, beberapa komponen, kemudian tanda dan gejala untuk mendefinisikan karakteristik ya. Kemudian dikelompokkan oleh kategori assessment dan indikator potensial dari diagnosis gizi spesifik. Ya, jadi di sini nanti etiologi berperan penting untuk intervensi, tanda dan gejala itu berperan penting dalam
MONEF yang nanti kita lihat menjadi indikator potensial dari diagnosis gizi yang spesifik yang sudah kita lakukan. Nah, ini contohnya, salah satunya adalah chronic disease or condition related malnutrition, undernutrition, NC 4.1.2 ya. Ini saya hanya ingin mereminder saja. Ya, ini ada definisinya. Di dalam definisi untuk yang versi 2018 ini sudah berbeda. Ya, jadi di sini note-nya itu tentang adult malnutrition, karena yang pediatric malnutrition itu ada kriteria malnutrisinya sendiri. Kodenya sendiri maksud saya, jadi ini sudah dipisahkan, makanya note-nya itu biasanya sebelum-sebelumnya ada 2 kriteria, ada yang adult dan pediatric, yang ini cuman adult saja, karena ini definisi ini, diagnosis ini untuk yang yang dewasa ya. Nah, kemudian di sini dituliskan validasi nutrition assessment ini untuk menegakkan diagnosis ini boleh menggunakan SGA, ya, boleh menggunakan PGSGA, boleh menggunakan MNA long form ya, form yang panjang itu sesuai dengan kondisinya. Kalau MNA biasanya kan ini ya untuk si elderly atau lansia atau geriatrik. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini, pendekatan assessment menggunakan SGA itu sebetulnya sama dengan yang NCPT, ya, ada beberapa domain, tapi di sini ada fokus-fokus tertentu. Nah, saya sarankan teman-teman untuk review lagi, ya, jangan sampai menggunakan nutrition assessment yang disebutkan ini menjadi screening, ya. Katanya ada beberapa rumah sakit yang menggunakan SGA menjadi screening. Ini perlu berapa menit untuk menyelesaikan ini, karena ini memang dari standarnya ini adalah assessment sebetulnya, tapi menggunakan pendekatan yang lebih komplit ya, atau lebih banyak kriterianya dibandingkan yang dari NCPT yang ada 5 domain gitu. Ini bisa ditambahkan, boleh ya, boleh ditambahkan. Mungkin khusus untuk penyakit-penyakit tertentu yang dalam chronic disease itu, seperti misalnya gagal ginjal kronik dan sebagainya. Kemudian kita lihat etiologinya. Jadi ada kondisi fisiologis yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan gizi terkait dengan penyakitnya. Kemudian ada kondisi fisiologis yang dihasilkan dari menghasilkan anoreksia atau penurunan atau menghilangnya nafsu makan atau asupan makan, asupan makan. Nah, itu menjadi ada kondisi fisiologis. Apa saja? Apakah misalnya pasien stroke, kan kondisinya fisiologis. Dia sangat tidak bisa makan sama sekali. Nah, itu menjadi problem. Kemudian adanya perubahan pada gastrointestinal ya, terkait struktur maupun fungsinya. Ya, ingat gastrointestinal mulai dari mulut sampai dengan dubur ya. Jadi kalau itu ada problem, itu bisa menjadi penyebab terjadinya malnutrisi. Definisinya inadequate protein dan atau energi intake dalam jangka waktu tertentu sehingga menghasilkan atau menyebabkan kehilangan massa lemak dan massa otot terkait dengan kondisi penyakitnya. Di sini kronik ya, nanti yang akut ada lagi yang lain ya. Nah, ini ada definisi etiologi, kemudian sign symptom. Untuk menegakkan diagnosis malnutrisi tidak diperlukan data biokimia. Ya, misalnya hipoalbuminia tidak. Ya, karena tadi kriteria malnutrisi sudah cukup dari GLIM saja ya, yang 5 tadi. Bahwa ada kondisi hipoalbuminemia nggak apa-apa ditambahkan di sini ya, karena memang beda-beda setiap orang ya. Dan antropometrik itu bisa ya apakah ada penurunan berat badan ya, atau memang terjadi IMT-nya kurang ya. Kemudian nutrition focus physical finding juga ada hilangnya massa lemak dan massa otot ya, baik itu kondisi moderate ya, non severe maupun yang severe malnutrition. Kemudian untuk nutrition food and nutrition related history-nya di sini ada asupan makan, laporan asupan makan ya, tentang
asupan makan kalau misalnya yang kronik itu lebih dari sama dengan 1 bulan ya. Kalau yang akut 7 hari. Nah ini kalau misalnya nanti antara laporan atau kita hasilnya berbeda antara yang phenotype, maka ingat ya yang menjadi patokan yang phenotype gitu ya. Kalau misalnya phenotype-nya itu kesannya apa namanya berat, tapi kalau yang masuk ke asupan makannya itu masih non severe. Nah, itu perlu dicek karena yang menjadi kriteria itu adalah yang phenotype. Ya, ini nggak apa-apa menjadi masukan. Kemudian client history ya, ini berkaitan dengan misalnya saja rheumatoid, penyakit gastrointestinal, pulmonari ya, termasuk diabetes. Jadi apa namanya pasien diabetes gitu ya bisa saja mengalami malnutrisi atau pasien apa tadi TB paru dan sebagainya atau gagal jantung ya bisa menjadi penyebab untuk terjadinya malnutrisi pada pasien tersebut. Nah, ini contoh pernyataan PES ya. Asupan lemak berlebih terkait dengan terbatasnya pengetahuan gizi seimbang dibuktikan misalnya kolesterol serumnya 230 mg per desiliter, makan hamburger dan kentang goreng 10 kali dalam seminggu. Kemudian asupan energi berlebih terkait dengan asupan makan yang tidak berubah, tapi mobilitas terbatas sementara patah tulang ya dibuktikan misalnya pertambahan berat badan 5 kg per 3 minggu terakhir, kemudian asupan lebih dari 500 kilokalori per hari dari kebutuhannya. Kemudian kesulitan menelan misalnya berkaitan dengan komplikasi pasca stroke dibuktikan dengan hasil tes menelan dan asupan 0%. Ini contoh pernyataan PES. Nah, dari pernyataan PES itu bisa kita evaluasi sebetulnya dan ini mungkin tidak ada yang berbeda dari misalnya teman-teman melakukan mendapatkan dari pelatihan. P-nya itu apakah dapat menyelesaikan masalah, kemudian etiologinya itu apakah menjadi betul-betul akar penyebab, ya biar kita nggak bingung, kita tanya berulang kali atau kita lihat dari lembar referensi diagnosis gizi. Di situ sudah ada etiologinya, tinggal kita lihat apakah sesuai dengan data yang kita peroleh. Kemudian di sini S tanda dan gejala apakah menunjukkan bisa mengukur perubahan dari masalah gizi nantinya. Kalau kita lakukan intervensi bisa diukur perubahannya, jadi harus spesifik. Kemudian PES secara keseluruhan, apakah data asesmen gizi sudah mendukung masalah pada diagnosis gizi secara spesifik, termasuk etiologi dan tanda gejalanya. Nah, kita belajar ini sebetulnya dari tahun 2010 ya, cuman kita belum menerapkannya mungkin karena kita juga baru melihat apa itu terminologi assessment dan sebagainya. Nah, sekarang kita mungkin sudah bisa belajar tentang hal ini. Jadi pernyataan PES itu jelas dan ringkas menjadi tantangan saat menulis di catatan medis pasien, ya. Pernyataan PES harus dipahami DPJP dan tim kesehatan lain. Jadi kalau kita tulis, si DPJP dan tim kesehatan lain tuh juga harus memahami, yaitu tentang deskripsi apa yang didiagnosis, temuan yang mendukung diagnosis itu, ya, artinya nanti tanda dan gejalanya dicek apakah bisa dipahami oleh DPJP ya. Kemudian gambaran singkat penyebabnya yang kita tulis dalam etiologi. Nah, pernyataan PES yang jelas dan singkat menggambarkan diagnosis gizi secara akurat. Nah, mungkin beberapa aturan memang ini tidak dibakukan, tapi kita bisa belajar dari Pam Charney ini ya. Satu, gunakan kata sesedikit mungkin. Kalau misalnya kita hitung ya 20-25 kata, itu kita harus mengedit ya kalau lebih ya. Nah, di situ makanya saya tadi disampaikan tidak dihitung yang arti related to dan as evident by atau EAB itu tidak dihitung. Ya, yang dihitung adalah kata-kata problemnya sendiri plus etiologinya plus sign symptomnya.
Nah, kemudian setiap pernyataan harus mencakup satu diagnosis minimal ya. Satu diagnosis pasti ada satu etiologi. Nggak mungkin nggak ada satu etiologi. Dan ada satu tanda dan gejala minimal. Karena apa? Karena bagaimana mungkin kita menyatakan itu masalah kalau kita tidak memperlihatkan datanya. Atau mengapa dia punya masalah tersebut. Nah, kemudian tidak perlu mencantumkan setiap temuan S. Walaupun kita mencatat banyak, kita pilih S mana, signs dan simptom mana yang perlu kita tuliskan di dalam diagnosis gizi. Kemudian tanda gejala harus sesuai domain diagnosis. Kalau kita ngomong asupan oral tidak adekuat, paling tidak ada asupan makan, tulis data asupan makannya. Jangan sampai asupan oral tidak adekuat, tapi nggak ada sign simptomnya, asupan oralnya berapa. Nah, itu menjadi nanti tim lainnya akan nggak paham ini bagaimana bisa ya seorang ahli gizi itu bisa mencantumkan diagnosis tanpa ada datanya gitu kan, jadi agak membingungkan. Kemudian obesitas, lupa mencantumkan IMT-nya. Karena buktinya apa kita menyatakan itu obesitas. Kemudian kesulitan menelan, itu paling tidak kalau dari data food history misalnya tersedak waktu makan dan minum, atau misalnya dari nutrition focus physical assessment, itu bisa misalnya mulutnya kering atau lidah dan sebagainya, itu bisa dimasukkan, atau hasil tes menelannya sendiri boleh, itu kan dari prosedur medis, boleh saja dimasukkan. Diagnosis gizi bisa lebih dari satu, namun perhatikan efektivitas dokumentasinya, tentukan berdasarkan prioritas atau keparahannya. Tapi ini perlu pastikan dulu. Kalau kita bikin diagnosis ada 3 misalnya ya, kita pastikan dulu itu sebetulnya satu rangkaian enggak? Ya tadi yang diagram pohon atau relasi itu diperhatikan. Jadi kalau satu sama lain berhubungan, kenapa kita mesti bikin banyak diagnosis? Padahal itu adalah bisa saja hubungan sebab akibat dari diagnosis satu dengan diagnosis lainnya. Jadi yang saya ingin ingatkan bukan berarti diagnosisnya harus satu, tapi perhatikan efektivitas dalam dokumentasi, kemudian perhatikan juga apakah itu sudah sesuai dengan pohon pohon keputusan tentang kita mengecek masalah tersebut. Nah, itu ini take home message-nya, yaitu diagnosis gizi yang akurat berdasarkan data assessment gizi yang tepat juga dan yang akurat. Jadi kita pilih-pilih, kemudian kita juga tentukan mana yang mau diambil diagnosisnya, itu biasanya dari awal sudah kita pertimbangkan. Etiologi penting untuk menentukan strategi intervensi gizi. Jadi kalau tidak ada etiologi atau etiologinya tidak tepat, barangkali intervensi gizinya tidak tepat nantinya. Dan masalah gizi pasiennya nggak kelar-kelar atau nggak selesai-selesai. Kemudian tanda dan gejala sebagai penentu adanya masalah gizi pasien. Jadi jangan lupa ya. Jadi harus sinkron gitu ya antara problem dengan sign simptomnya, ya harus sinkron. Kemudian tanda dan gejala itu merupakan indikator dalam memonitor evaluasi gizi. Nah, pernyataan diagnosis gizi yang ditetapkan harus efektif, efisien. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.